Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Agnes harap anak-anak sehat selalu ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 1 hidup rukun. Subtema 1 pembelajaran 1. Anak-anak sudah siap ya tentunya ya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu, doa kemuliaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selamat datang anak-anakku kelas 2 yang sungguh luar biasa. Mari kita bekerja sama, belajar keras, saling menghormati dan mendukung dalam melalui setiap tantangan. Meskipun dalam pandemi, kita tetap semangat. Nah, kita akan belajar 1. Menemukan makna ungkapan dalam teks cerita. 2. Mengungkapkan ungkapan dalam teks cerita. Nah, anak-anak, kita buka buku temanya ya. Ayo kita simak. Sudah semua? Oke? Ketika di rumah, kita juga menginginkan suasana yang damai. Kedamaian itu bisa terjadi karena apa anak-anak? Ya, benar sekali, karena ada kerukunan. Bisa kita lihat ya, ayah dan ibu rukun, kakak adik juga rukun. Semua anggota menjaga kerukunan di rumah. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Ya, bisa juga dengan saling menghormati, saling mengalah, kemudian tidak saling berebut, begitu ya anak-anak. Baik, sekarang kita akan menyimak teks halaman 3, yaitu ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Kita baca bersama-sama ya. Ayo anak-anak, kita baca. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, dari teks itu menggambarkan kerukunan ya. Anak-anak, sekarang kita mencari ungkapan. Nah, itu ya. Ungkapan buah hati. Buah hati itu sama dengan anak. Buah tangan itu oleh-oleh, sama-sama buah tetapi yang di atas buah hati, yang bawah buah tangan. Nah, anak-anak, dari kata buah hati, buah tangan, itulah yang disebut ungkapan. Anak-anak tulis di buku tulisnya ya. Jadi ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Begitu? Baik. Dari pembelajaran kita hari ini, mari kita membuat kesimpulan anak-anak. Ya, yang pertama, kita sudah bisa ya menemukan sebuah ungkapan dalam cerita. Tadi ada ungkapan buah hati dan buah tangan. Ya, kemudian apalagi? Ya, mengucapkan makna ungkapan dalam teks cerita. Sudah bisa mengucapkan ya ungkapannya ya. Buah hati, buah tangan, begitu. Apalagi nanti besok kita belajar lagi ya. Lalu anak-anak, supaya anak-anak lebih paham lagi mengenai ungkapan dalam teks cerita, anak-anak silahkan dibuka buku temanya halaman 4. Anak-anak kerjakan di buku tugasmu ya. Lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks cerita tadi. Ada teks tadi ya. Ada ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Beni. Nah, tadi kan ayah membawa oleh-oleh. Nah, kira-kira dari gambar ini ya, apa yang diucapkan Mutiara dan juga Beni kepada ayahnya? Begitu. Anak-anak nanti tulis di rumah ya. Dan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini tadi, kira-kira apakah anak-anak itu sudah bisa menemukan sebuah ungkapan dalam teks cerita? Gitu ya. Lalu, apakah anak-anak juga sudah bisa
mengartikan makna dan juga mengucapkan ungkapan dalam teks cerita. Nah, nanti apa kegiatan anak setelah ini? Dari apa yang kita refleksikan tadi, ya akan berlatih itu ya membaca gitu, dan tugasnya dikerjakan. Nah, sekian dari Ibu Guru. Kita akan mulai pada perjumpaan di pembelajaran berikutnya ya, anak-anak ya. Tetap semangat, tugasnya dikerjakan. Di sini ada pepatah dari Benjamin Franklin. Beritahu aku, maka aku akan lupa. Ajari aku, mungkin aku akan ingat. Libatkan aku, maka aku akan belajar. Jadi kalau anak-anak mau aktif untuk belajar, pasti bisa. Begitu ya anak-anak. Sampai jumpa. Selamat siang.